Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adilaye dengan NIM 19059016. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yaitu tentang perputaran modal kerja di perusahaan tekstil milik saya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa permodalan memegang peranan penting bagi kesuksesan bisnis. Karena dalam memulai suatu bisnis tidak hanya mempersiapkan strategi dan kekuatan mental, tetapi juga modal. Modal bisnis itu sendiri tidak hanya berupa uang, tetapi bisa barang yang diperlukan terkait bisnis. Namun, modal uang yang untuk bisnis lebih fleksibel digunakan sebagai persiapan berbisnis karena bisa digunakan untuk banyak hal. Alasan bisnis membutuhkan modal diantaranya modal berguna bagi perluasan lahan bisnis, pengelolaan inventaris semakin mudah dilakukan, sebagai pengaman bila terjadi keadaan darurat, modal digunakan untuk inovasi bisnis, untuk penyegaran kas bisnis, untuk keperluan biaya gaji pegawai, dan juga untuk perawatan aset. Selanjutnya yaitu jelaskan fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah untuk menjaga pengelolaan dana perusahaan dengan baik. Berhubungan dengan fungsi tersebut, ada 5 fungsi lain. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, meliputi perencanaan arus keluar masuk kas perusahaan. Dengan itu, manajer keuangan bisa melihat laba rugi dari perusahaan. Yang kedua yaitu alokasi dana atau budgeting, yang berhubungan dengan proses alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu kontrol atau controlling, adalah proses kontrol dan evaluasi dari alur dana yang berjalan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu pemeriksaan atau auditing, terjadi proses pemeriksaan keuangan perusahaan. Manajer keuangan bisa melihat apakah ada penyimpangan atau tidak dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu laporan atau reporting, yang mempunyai fungsi yang berhubungan dengan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu kapankah fungsi menggunakan dana dinyatakan efektif dan efisien, dan dari mana saja sumber modal perusahaan. Dana dinyatakan efektif jika perusahaan memiliki kemampuan menggunakan sejumlah dana tertentu untuk menghasilkan output yang lebih besar dan mencapai sasaran. Dan dana dinyatakan efisien jika perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan output menggunakan jumlah dana yang lebih sedikit. Sumber-sumber modal perusahaan menurut cekaja.com, yang pertama yaitu tabungan pribadi, yang kedua pesangon, daripada hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka manfaatkan untuk modal bisnis. Yang ketiga KUR atau kredit usaha rakyat, yang keempat kredit dengan jaminan, yang kelima KTA yaitu kartu tanpa agunan, yang keenam crowdfunding yaitu mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang, biasanya ini dilakukan di internet. Selanjutnya yaitu kompetensi business plan. Selanjutnya angel investor, yaitu para investor yang bersedia mendanai bisnis yang masih dalam tahap awal. Selanjutnya pinjaman keluarga, dan yang terakhir yaitu harta warisan. Selanjutnya jelaskan cara menentukan waktu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah rasio keuangan yang dihitung dengan membagi pendapatan terhadap rata-rata modal kerja. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan pendapatan dari modal kerjanya. Rasio modal kerja yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi operasi yang lebih tinggi. Rumusnya yaitu perputaran modal kerja sama dengan pendapatan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Item pendapatan dapat kita temukan di laporan laba rugi. Sedangkan item modal kerja dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Keduanya ada di neraca keuangan.
Selanjutnya yaitu jelaskan mengapa modal tetap sebaiknya didanai dengan modal sendiri. Alangkah baiknya jika calon pengusaha menggunakan modal sendiri sebagai modal bisnis. Dengan cara ini akan lebih tenang karena tidak melibatkan orang lain dan tidak berutang. Apalagi jika bisnis yang dimiliki tergolong beresiko tinggi. Secara rinci, kelebihan menggunakan modal sendiri yang pertama yaitu tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Yang kedua yaitu tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Baiklah, yang terakhir yaitu kebutuhan dana dapat diambil dari kredit jangka pendek atau kredit jangka panjang. Apa keuntungan kredit jangka pendek dan apa keuntungan kredit jangka panjang? Yang pertama yaitu keuntungan kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada kredit jangka panjang. Waktu pelunasan kredit jangka pendek relatif lebih cepat. Syarat pengajuan kredit jangka pendek lebih simpel. Pencairan dana kredit jangka pendek terbilang kilat atau cepat dan membendung godaan pinjaman besar. Selanjutnya yaitu keuntungan kredit jangka panjang. Yang pertama, kredit jangka panjang mengurangi pajak. Yang kedua, kredit jangka panjang lebih baik dibanding dividen. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang aset tetap bisa digunakan. Yang terakhir yaitu kredit jangka panjang memiliki arus kas lebih terencana. Baiklah, sekian presentasi perputaran modal dari perusahaan tekstil saya. Jika ada kesalahan, saya banyak-banyak minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.